Kita ini sudah segala dijual, waktu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak kaya-kaya? Yang kebagian demonstrasinya kami, Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Oke guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal bahas yang panas-panas guys. Di sini belak-belakan KDM bilang yang dapat uangnya Jakarta, yang dapat debunya kita guys. Dan KDM juga bilang kita udah jual semuanya tapi masih tetap miskin. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Jakarta ini duitnya banyak. Benar. Tapi Jakarta duitnya banyak, itu duit dari daerah-daerah. Benar banget. Karena perusahaan di Kalimantan Timur, perusahaan di Sumatera Barat, perusahaan mermat di Kalimantan Selatan, perusahaan di berbagai, termasuk di perusahaan di Jabar, itu kantor pusatnya di Jakarta. Bayar PPH-nya itu NPWP-nya Jakarta. Sehingga dapat bagi hasilnya Jakarta lebih gede, Pak. Sebenarnya yang kebagian baunya kami, Pak. Yang kebagian demonstrasinya kami, Pak. Tapi yang menikmati dana bagi hasilnya Bapak, Pak. Untuk itu kesini kan sekarang sebagian, Pak. Ya, teman-teman itu loh. Itu yang di Jawa Barat, yang di tempat lain juga. Beginilah kenyataannya guys ya. Jakarta yang terima hasil, yang terima uangnya, yang nikmatnya ya kan. Jabar malah dapat limbahnya, malah ngurus limbahnya ya kan. Macet lagi, debu lagi. Ya, tapi duit pajak dinikmati sama Jakarta doang guys. Inilah guys kebijakan yang perlu dibedah sama Kang Deddy guys. Mantap guys. Ini yang harus kita bicarakan bersama, Pak. Kenapa? Kita ini daerah-daerah memiliki tanggung jawab beban yang luar biasa. Orang Kalimantan punya uang di keruk, ya kan? Kemudian orang Jawa Barat punya uang bagaimana? Ada debu, ada asap, ada limbah. Ada jumlah manusia yang banyak dari mana-mana ke sini. Ada konflik ketenaga kerjaan, ada demonstrasi ketenaga kerjaan, ada problem sosial di mana orang yang di sekitarnya asalnya punya sawah hilang sawahnya, asalnya punya kebun hilang kebunnya, kehilangan mata pencahariannya, tergeser dia oleh persaingan orang, mereka menjadi kelompok miskin baru. Nah, kemudian infrastrukturnya buruk, sanitasi lingkungannya buruk, pendidikannya sekolah-sekolahnya buruk. Ini yang menjadi PR kita untuk diperbaiki. Nah, kemudian Jakarta dapat duit gampang banget, Pak. Hotel berbintang tidak usah nagih kayak pajak galian C, Pak. Dikejar-kejar, dibohongin sebagian gitu loh, Pak. Ada kemudian ada debunya, ada ancaman longsornya. Jakarta mah kagak, Pak. Gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum, Pak, tidak sambil marah. Iya benar-benar. Berjejer, tanahnya harganya meningkat sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta, Pak. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak. Bener kata KDM, kalau misalnya kita sebelum menjabat itu rambut kita hitam ya kan, nggak rontok. Tapi setelah menjabat rambutnya rontok, kalau nggak rontok putih semua guys, beruban semua ya. Nah, ini kan yang harus dibicarakan oleh kita, dan saya ingin para anggota DPR dalam pertemuannya ada rekomendasi kontributif bagi perbaikan bangsa. Bagi upaya membangun keadilan sosial, bagi upaya melakukan kebijakan keadilan fiskal. Karena apa? Memang gitulah jadi pejabat daerah. Kamu itu harus siap stres. Kalau nggak mau stres, jangan mau jadi pejabat daerah ya. Karena banyak konfliknya, kurang uang lagi kan. Begitulah nasibnya. Dan saya itu sampai hari ini tetap merasa malu, Pak, sebagai birokrat, sebagai politisi. Makanya saya punya ambisi untuk mewujudkan itu. Kenapa? Belanda, Pak, membangun infrastruktur di mana-mana dengan 1, pelabuhan, 2, lapangan terbang, Pak, markas pertahanan angkatan udara, gedung-gedung di mana-mana, ya, kemudian jaringan irigasi, ya, jaringan kereta api, jaringan listrik, telekomunikasi. Mereka cuma ngandelin jualan teh di Jawa Barat. Jualan kina, jualan karet, jualan teh, jualan kina, jualan karet, bisa bikin gedung sate.
bisa bikin gedung Pakuan, gedung Bank Indonesia, stasiun kereta api. Hussein Ini guys, KDM sekarang dia ini guys, sekarang ini guys, KDM ini pidato di Gedung Sate guys. pangkalan udara, pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat. Kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu. Kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Belanda yang katanya penjajah hanya ngelola kebun teh, kebun karet kalau di Jawa Barat, sama kebun kina, bisa bikin bangunan di Jawa Barat seperti ini. Kita sudah bikin berapa pangkalan udara? Fakta ya. Kita sudah bikin berapa pelabuhan, berapa stasiun kereta api, Duitnya ke pusat ya. berapa rel kereta api baru. Yang ada pun rel kereta apinya sekarang hilang dengan papan-papan dan besi-besinya. Nah, mudah-mudahan ini bahan evaluasi kita. Kita sudah, kata orang Sunda, kita sudah tunggul di larung, catang di rumpak, sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak kaya-kaya? Kenapa sih? Berarti ada perencanaan belanja yang salah, ada belanja yang salah. Untuk itu mari kita perbaiki cara belanja kita dan cara mengelola keuangan kita dengan prinsip 2, kata orang Sunda, saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa. Apa artinya? Sedikit harus cukup, kemudian banyak harus tersisa. Dan di Jawa Barat itu lengkap. Di Jawa Barat itu ada daerah yang paling makmur, namanya Cimahi. Mahi itu artinya cukup. Oh itu guys ya, Cimahi artinya cukup ya. Jadi itulah guys, anehnya Indonesia, semuanya udah dijualan, apapun dijual, tapi kok nggak kaya ya, kok malah makin miskin nih. Itulah guys anehnya. Padahal di berita-berita, di buku-buku dikatakan bahwasanya Jawa Barat itu, Indonesia itu adalah negara atau provinsi yang banyak sumber dayanya ya kan. Tapi kenapa nggak kaya-kaya? Nah di situ guys ada yang bingung deh. Kok bisa kayak gini ya gitu. Peribahasa yang dibilang Pak Didi tadi mental guys ya. Prinsip keadaan itu mau dikit mau banyak ya kan, harus cukup dan bisa disisakan. Ini mantap nih guys. Bukan cuman buat provinsi, buat negara, tapi ini juga bisa dibikin untuk prinsip pribadi kita guys. Ini mantap nih guys kata peribahasa ini. Jadi dari semua yang kita dengerin tadi, intinya satu, yaitu pemerataan keadilan itu penting guys. Jangan sampai yang kerja keras di daerah tapi yang menikmati hasilnya cuman di pusat doang ya kan. Nah KDM juga bilang kalau kita tuh sebagai rakyat harus sadar, jangan cuma diam doang, kita harus bersuara gitu guys, bertindak. Nah gimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan ketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga dapat ilmu baru atau opini baru. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.